Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membawakan tutorial akademik ulangan akhir semester Fisika Dasar 1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kan Grizel AFK Magi, NIM 1219141 dari Prodi Teknik Industri TK. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu tentukan koefisien elastisitas tumbukan dua benda yang bermasa 1 kg dan 2 kg. Benda pertama bergerak ke kanan dengan kecepatan 40 meter per sekon, sedangkan benda kedua juga bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Setelah tumbukan, benda kedua bergerak ke kanan dengan kecepatan 25 meter per sekon. Lalu untuk pembahasannya, dari soal kita ketahui massa benda pertama yaitu 1 kg dan massa benda kedua yaitu 2 kg. Untuk kecepatan benda pertama 40 meter per sekon, kecepatan benda kedua yaitu 10 meter per sekon. Lalu setelah tumbukan, kecepatan benda kedua menjadi 25 meter per sekon. Untuk soal ini yang ditanya adalah koefisien elastisitas atau dilambangkan dengan E. Untuk mencari koefisien elastisitas, kita terlebih dulu harus mencari kecepatan benda pertama setelah terjadinya tumbukan. Dari sini kita dapat persamaan bahwa momentum sebelum terjadi tumbukan sama dengan momentum setelah terjadi tumbukan. Untuk momentum sendiri dilambangkan dengan P, rumus dari momentum adalah massa dikali kecepatannya. Sehingga untuk sebelum tumbukan, P1 atau momentum benda pertama ditambah P2 atau momentum benda kedua sama dengan momentum benda pertama setelah terjadi tumbukan ditambah momentum benda kedua setelah terjadi tumbukan. Untuk momentum benda pertama yaitu massa dikali kecepatannya, massa 1 kg, dikali kecepatan benda pertama yaitu 40 meter per sekon, ditambah massa benda kedua yaitu 2 kg, dikali kecepatan benda kedua yaitu 10 meter per sekon, sama dengan massa benda pertama yaitu 1 kg, dikali kecepatan benda kedua setelah terjadi tumbukan, ini yang dicari, ditambah massa benda pertama yaitu 2 kg, dikali kecepatan benda kedua setelah terjadi tumbukan, yaitu 25 kg. Karena kedua benda mengarah ke kanan, makanya ini arahnya selalu positif. Kalau nanti soalnya dia mengarah ke kiri atau berlawanan, dia akan negatif tandanya. Lalu kita kalkulasikan sehingga didapatkan hasil untuk kecepatan benda pertama setelah terjadi tumbukan yaitu 10 meter per second. Setelah kita mendapat kecepatan benda pertama setelah terjadi tumbukan atau V1 aksennya, kita bisa mencari koefisien elastisitasnya. Untuk koefisien elastisitas sendiri, rumusnya adalah minus V aksen 2 atau kecepatan benda kedua setelah terjadi tumbukan dikurang kecepatan benda pertama setelah terjadi tumbukan per kecepatan benda kedua sebelum tumbukan dikurang kecepatan benda pertama sebelum tumbukan. Kita masukkan angka yang sudah kita ketahui untuk kecepatan benda kedua setelah terjadi tumbukan, yaitu 25 meter per second, dikurang kecepatan benda pertama setelah terjadi tumbukan, yang tadi kita cari yaitu 10 meter per second, dibagi kecepatan benda kedua sebelum terjadi tumbukan yaitu 10, dikurang kecepatan benda pertama sebelum terjadi tumbukan yaitu 40. Dikalkulasikan yaitu minus 15 per minus 30 karena sama-sama minus sehingga didapatkan hasilnya plus yaitu 0,5. Lalu ada beberapa kategori untuk koefisien elastisitas ini. Jika nilai koefisien elastisitasnya sama dengan 1, maka termasuk lenting sempurna. Kemudian, jika nilai koefisien elastisitas di antara 0 sampai 1, maka kejadian ini termasuk lenting sebagian. Lalu satu lagi, jika nilai koefisien elastisitas yang didapatkan adalah sama dengan 0, maka itu termasuk tidak lenting sama sekali. Dari kasus ini yang didapatkan adalah 0,5, sehingga didapatkan hasil bahwa kejadian ini termasuk lenting sebagian. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, jika diketahui massa benda A
2 kg dan massa benda B 1 kg, maka hitunglah pusat massa benda tersebut. Lalu yang B, momen inersia jika poros putar pada sumbu X. Lalu yang C, momen inersia jika poros putar pada sumbu Y. Dari sini kita bisa lihat di gambarnya, ini untuk benda A, dia pada sumbu X-nya sejauh 3 dan pada sumbu Y-nya sejauh 2. Lalu pada benda B, pada sumbu X-nya sejauh minus 2 dan pada sumbu Y-nya sejauh minus 3. Langsung ke pembahasannya. Dari soal, kita dapat mengetahui untuk XA adalah nilai titik tengah dari sumbu X pada benda A, yaitu 1,5, karena pada sumbu yang X ini benda A-nya sejauh 3, sehingga titik tengahnya yaitu 1,5 untuk XA-nya. Lalu untuk YA, seperti yang XA tadi, YA-nya nilainya 1 karena pada sumbu Y, benda A ini sejauh 2. Lalu untuk AA, ini adalah luas dari benda A, yaitu 6, karena panjangnya sejauh 3 dan lebarnya sejauh 2. Sehingga didapatkan luasnya yaitu 6. Untuk massa benda A yaitu 2 kg, untuk XB yaitu titik tengah benda B pada sumbu X yaitu minus 1 karena benda B dari 0 titik pusatnya sampai minus 2 sehingga titik tengahnya yaitu minus 1. Lalu untuk YB yaitu titik tengah dari sumbu Y pada benda B yaitu minus 1,5 karena pada sumbu Y dia sejauh minus 3 pada benda B, sehingga titik tengahnya yaitu minus 1,5. Lalu, untuk luas benda B seperti benda A tadi, karena dia sepanjang minus 2 dan lebarnya minus 3 dikalikan sehingga didapatkan luasnya yaitu 6. Lalu pada massa benda B yaitu 1 kg. Lalu yang ditanyakan adalah yang pertama, X0, Y0 atau titik pusatnya, pusat massa bendanya. Lalu yang B adalah momen inersia jika sumbu putar pada sumbu X. Lalu yang C momen inersia jika sumbu putar pada sumbu Y. Untuk mencari titik pusatnya atau pusat massanya, kita harus cari X0 dan Y0-nya. Untuk X0 rumusnya yaitu luas benda A dikali titik tengah benda A pada sumbu X ditambah luas benda B dikali titik tengah benda B pada sumbu X, dibagi luas benda A ditambah luas benda B. Lalu kita masukkan rumusnya angka-angka yang sudah kita ketahui tadi. Untuk luasnya yaitu 6, dikali titik tengah benda A pada sumbu X yaitu 1,5, ditambah luas benda A yaitu 6, dikalikan titik tengah benda B pada sumbu X yaitu minus 1, dibagi luas benda A dan luas benda B. Didapatkan hasil untuk X0 yaitu 0,25. Kita lakukan perlakuan yang sama pada Y0, rumusnya sama, cuma untuk X-nya diganti menjadi Y. Untuk luas benda A yaitu 6, lalu dikalikan titik tengah benda A pada sumbu Y yaitu 1, ditambah luas benda B yaitu 6, dikalikan titik tengah benda B pada sumbu Y yaitu minus 1,5. Maaf, ini maksudnya minus 1, lalu didapatkan hasil untuk luas benda A yaitu 6 ditambah luas benda B yaitu 6, didapatkan hasil minus 0,25. Lalu, karena kita sudah dapat X0 dan Y0-nya, maka kita bisa dapatkan untuk pusat massanya yaitu 0,25, 0,25. Lalu untuk pertanyaan yang B, momen inersia jika poros putar pada sumbu X. Jika poros putar pada sumbu X, berarti yang diputar adalah pada sumbu X, yang ini. Sehingga, untuk mencari momen inersianya, rumus dari momen inersia sendiri adalah massa dikali jarak kuadrat. Massanya yaitu 2 pada benda A, lalu jarak kuadrat pada benda A yaitu 4. Kenapa 4? Karena pada benda A yang dihitung dia berputar pada titik pusatnya yaitu sejauh 2. Yang dilihat adalah pada sumbu Y jika dia diputar pada sumbu X. Lalu 2 dikuadratkan didapatkan hasilnya sebesar 4, ditambah massa benda B yaitu 1, dikali
jarak benda B kuadrat. Jarak benda B yaitu jika ini titik pusatnya diputar pada sumbu X, yang dilihat adalah sumbu Y-nya, yaitu -3. Jadi, -3 dikuadratkan yaitu 9, sehingga didapatkan hasil untuk momen inersia diputar pada sumbu X yaitu 17 kg meter kuadrat. Lalu, untuk sumbu Y, sama seperti yang sumbu X tadi, rumus untuk momen inersianya sendiri adalah massa dikali jarak pada benda A ditambah massa kali jarak pada benda B dikuadratkan. Kalau dia diputar pada sumbu Y, berarti yang kita perhatikan pada jaraknya yaitu terhadap sumbu X ini. Ini untuk massanya yaitu 2, jarak benda A yaitu 9, 3 dikuadratkan, karena pada sumbu Y yang kita lihat adalah ini, 3, untuk jarak sampai titik pusatnya, sehingga dikuadratkan yaitu 9, ditambah 1 dikali 2 kuadrat, yaitu 4, pada sumbu ini. Sehingga didapatkan hasil momen inersia jika benda ini diputar pada sumbu Y, yaitu 22 kg meter kuadrat. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan tekanan pipa kecil adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan skema sistem yang bekerja dan kecepatan air pada pipa kecil. Dari soal tadi dapat kita ketahui ketinggian pada pipa besar yaitu 5 meter dari atas tanah, dan ketinggian pipa kecil yaitu sejauh 1 meter dari atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa yang besar yaitu 36 km per jam atau sama dengan 10 meter per second. Lalu untuk tekanan pada pipa besar yaitu 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan tekanan pada pipa kecil yaitu 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Karena pada pipa ini yang mengalir fluidanya adalah air, sehingga kita ketahui massa jenis dari air yaitu 1000 dikali 1000 kg per meter pangkat 3. Yang ditanya pada soal ini adalah kecepatan aliran air pada pipa yang kecil. Kita dapat sketsakan, karena dia 5 meter di atas tanah, sehingga pipa yang besar ini lebih tinggi daripada pipa yang kecil, lalu tekanannya mengarah ke dalam pada pipa yang besar, dan tekanan pada pipa yang kecil juga mengarah ke dalam. Untuk aliran airnya, dari yang kecepatan aliran air pada pipa yang besar itu mengarah ke kanan, dan pada kecepatan aliran air pada pipa yang kecil juga mengarah ke kanan. Kira-kira begini untuk sketsanya pada kasus yang ini. Lalu untuk menjawab pertanyaan kecepatan aliran air pada pipa yang kecil, kita dapat menggunakan hukum Bernoulli. Persamaan dari hukum Bernoulli ini adalah tekanan pada pipa yang besar ditambah setengah kali massa jenis dikali kecepatan pipa yang besar, kecepatan aliran air pipa yang besar, fluidanya dikuadratkan ditambah massa jenis dikali gravitasi, percepatan gravitasi bumi, dikali ketinggian pipa yang besar, sama dengan tekanan pada pipa yang kecil ditambah setengah dikali massa jenis fluida atau massa jenis airnya dikalikan kecepatan aliran air pipa yang kecil kuadrat ditambah massa jenis dikali gravitasi dikali kecepatan dikali ketinggian pipa yang kecil. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui dari soal. Tekanan pipa yang besar yaitu 9,1 dikali 10 pangkat 5 ditambah setengah dikali massa jenis air yaitu 1000 dikali kecepatan aliran air pada pipa yang besar yaitu 10 dikuadratkan ditambah massa jenis airnya yaitu 1000, kecepatan gravitasi bumi yang kita gunakan di sini adalah 9,8 meter per second kuadrat,
dikali ketinggian pipa yang kecil, yaitu 5 meter, sama dengan tekanan dari pipa yang kecil, yaitu 2 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah dikali massa jenis fluida atau di sini adalah air, yaitu 1000 dikali kecepatan aliran air pada pipa yang kecil, yaitu yang ditanyakan, ditambah 1000 itu sebagai massa jenis fluida atau di sini adalah air, dikali percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 dikali ketinggian pipa yang kecil, yaitu 1. Sehingga kita kalkulasikan, kita lakukan perhitungan, didapatkan hasil untuk ruas yang di sebelah kiri adalah 1,009 dikali 10 pangkat 6, sama dengan 500 kecepatan pada pipa yang kecil dikuadratkan ditambah 0,2098 kali 10 pangkat 6. Lalu kita hitung, didapatkan hasil sebagai berikut. Sehingga untuk kecepatan aliran air pada pipa yang kecil adalah 39,98 meter per sekon. Selanjutnya, untuk soal yang keempat, sebuah cakram memiliki massa 150 kg dan jari-jari sebesar 50 cm. Pertanyaannya, berapa besar momen gaya yang harus diberikan agar cakram tersebut berputar dengan percepatan sudut 0,8 radian per second kuadrat? Untuk yang B, berapa momen sudut dan energi kinetik rotasi cakram tersebut saat detik ke-10? Yang C, bila pada saat detik ke-10 cakram dilepaskan pada porosnya sehingga tidak mendapat percepatan sudut lagi, namun sekarang cakram akan melaju ke depan. Berapakah kecepatan linier cakram tepat ketika cakram melaju ke depan? Dari soal ini kita ketahui massa pada cakram yaitu 150 kg, lalu jari-jarinya yaitu 50 cm atau sama dengan 0,5 meter, lalu percepatan sudut atau alfa adalah 0,8 radian per second kuadrat, dan waktunya pada soal yang B dan C yaitu 10 second. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu momen gayanya atau torsi, kita harus mencari dulu momen inersia. Pada cakram sudah ada ketentuannya bahwa momen inersia dari cakram rumusnya adalah I sama dengan setengah dikali massa dikali jari-jari kuadrat. Kita masukkan persamaannya dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yaitu setengah dikali massanya 150 dikali jari-jari cakramnya dari soal yang diketahui yaitu 0,5 kuadrat, sehingga didapatkan hasil untuk momen inersia cakramnya yaitu 18,75 kg meter kuadrat. Lalu untuk momen gaya atau torsi, rumusnya adalah torsi sama dengan momen inersia dikali alfa. Alfa di sini adalah percepatan sudut. Tadi kita sudah mencari untuk momen inersia dari cakramnya, yaitu 18,75 dikali percepatan sudutnya, yaitu 0,8. Sehingga didapatkan hasil untuk torsinya atau momen gaya pada cakram ini adalah 15 Nm. Lalu untuk soal yang B, yang ditanya adalah energi kinetik rotasi dan momentum sudutnya. Sebelum kita mencari energi kinetiknya dan momentum sudut, kita harus mencari kecepatan sudutnya dulu. Untuk mencari kecepatan sudut yang diketahui, yaitu percepatan sudutnya. Sehingga kita menggunakan rumus alfa sama dengan omega per T. Alfa adalah percepatan sudut, omega adalah kecepatan sudutnya, dan T adalah waktunya. Untuk alfanya sendiri dari soal diketahui 0,8, dan untuk selang waktunya yaitu detik ke-10 sehingga ditulis T-nya adalah 10, sehingga dari sini didapatkan nilai kecepatan sudut atau omeganya yaitu 8 radian per second. Setelah kita mengetahui nilai omeganya atau kecepatan sudutnya, kita bisa mencari energi kinetik rotasinya. Rumus dari energi kinetik rotasi sendiri adalah setengah dikali momen inersia dikali kecepatan sudutnya, dikuadratkan. Setengah dikali momen inersianya yang tadi kita sudah cari yaitu 18,75, dikali omeganya yaitu 8 dikuadratkan sehingga didapatkan untuk
nilai energi kinetiknya yaitu 600 Joule. Selanjutnya, kita mencari momentum sudutnya. Untuk momentum sudut, rumusnya adalah L, yang momentum dilambangkan dengan L untuk momentum sudut, sama dengan I, momen inersia, dikali omega. Nilai dari momen inersia cakram yang tadi kita cari adalah 18,75 dikalikan sama omeganya atau kecepatan sudutnya yaitu 8. Sehingga didapatkan hasil untuk momentum sudutnya yaitu 150 kg meter kuadrat per second. Lalu untuk yang C, yang ditanya adalah kecepatan linear ketika cakram melaju ke depan pada saat detik ke-10, dan dia tidak mendapat percepatan sudut lagi. Di sini kita dapat menggunakan rumus V atau kecepatan linear sama dengan omega atau kecepatan sudut dikali R dari jari-jari dari cakram tersebut. Karena tadi kita sudah mencari omeganya, kita bisa langsung masukkan ke sini, yaitu kecepatan sudut pada saat detik ke-10, yaitu 8, dan jari-jari dari cakramnya sendiri, yaitu 0,5. Sehingga didapatkan hasil kecepatan linear pada cakram di detik ke-10 yaitu 4 meter per second. Untuk soal yang selanjutnya, diketahui persamaan getaran selaras pada pegas adalah Y sama dengan 5 sin 2 pt dikurang Ix dengan T dalam second dan X dalam meter, serta diketahui nilai konstanta pegas adalah 50 Newton per meter. Tentukan energi mekanik yang dihasilkan pegas. Untuk pembahasannya, dari soal kita ketahui Y sama dengan 5 sin 2 pt minus Px. Nah, dari persamaan ini, persamaan umumnya yaitu Y sama dengan A sin omega T kurang Kx. A di sini adalah amplitudo, sehingga kita dapat mengetahui untuk nilai amplitudonya yaitu 5 meter. Lalu untuk 2pi ini adalah omeganya atau nilai kecepatan sudutnya. Lalu untuk nilai negatif pi di sini adalah K. K di sini bukan ketetapan pegas atau konstanta pegasnya. K di sini adalah bilangan dari gelombangnya, yaitu minus pi. Dan X ini dalam satuan meter. Dan dari soal juga kita ketahui untuk nilai konstanta pegasnya yaitu 50 Newton per meter. Nah, untuk mencari nilai energi mekanik, yang ditanya energi mekanik ya, adalah energi mekanik ini jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik. Untuk energi potensial pada pegas, rumusnya adalah setengah konstanta pegas dikali amplitudo kuadrat sin kuadrat omega T ditambah theta 0. Sedangkan untuk rumus dari energi kinetik pada pegas yaitu setengah dikali konstanta pegas amplitudo kuadrat cos kuadrat omega T ditambah theta 0. Kita dapat menjumlahkan dari energi potensial pada pegas ini dan energi kinetik pada pegas ini sebagai berikut. Nah, kita ketahui kalau sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga rumus ini dapat kita sederhanakan dan didapatkan untuk persamaan dari energi mekanik pada pegas yaitu setengah konstanta pegas dikali amplitudonya dikuadratkan. Lalu kita tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui dari soal. Setengah dikalikannya, K di sini adalah konstanta pegasnya yaitu 50 Newton per meter dikali amplitudo dari persamaan simpangan yang ini. Amplitudonya itu 5 dikuadratkan 25 sehingga dikalkulasikan didapatkan hasil 625 Joule. Sehingga energi mekanik yang dihasilkan pegas adalah 625 Joule. Baik teman-teman, sekian tutorial akademik untuk UAS Fisika Dasar 1, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan atau ada kekurangan. Saya pamit dan terima kasih.